Ibu kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, bersama-sama pada Jumat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang akan kita sama-sama renungkan dari Injil Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat 44. Matius 24 ayat 29 sampai dengan ayat 44. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang dapat beribadah kembali di Jumat ini. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga sebagai kaum perempuan kami dikuatkan, kami dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Urapilah kami ya Tuhan, meski kami masih di tengah pandemi dan beribadah secara online, kami tetap percaya kuasa Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk terus kuat di dalam kasih-Mu. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 24, ayat 29 sampai dengan ayat 44. Demikian firman Tuhan yang dinyatakan di bawah dua judul perikop, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab bagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga berjaga-jaga, siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan, terpujilah
Tuhan. Kaum perempuan GKP Benih Sercawan, selamat sore bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan yang tadi telah kita baca. Kita diajak merenungkan pada bingkai tema peka terhadap perubahan zaman. Peka terhadap perubahan zaman. Kita memang diajak untuk melihat berbagai macam perubahan zaman yang terjadi. Perubahan zaman selalu membawa pengaruh dan tantangan tersendiri bagi setiap pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dunia. Secara khusus, perubahan zaman menjadi tantangan dan juga pergumulan untuk menjaga keutuhan dan keintiman dalam relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama, bahkan sesama ciptaan. Nah, pada saat ini kita diajak bersama-sama untuk memahami bahwa sebagai pengikut Kristus yang setia, yang belajar untuk setia, kita perlu menyadari perubahan yang terjadi, situasi-situasi yang terjadi, zaman yang terjadi, dengan terus melihat dan memperhatikan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Secara spesifik, ada begitu banyak hal penting yang berubah di tengah zaman ini, yang terus harus kita pelajari dan menjadi satu bagian dari kepekaan kita sebagai kaum perempuan dan khususnya orang Kristen. Yang pertama, perubahan yang terjadi terkait dengan perceraian. Dulu betul-betul memang kita memegang prinsip bahwa orang Kristen menikah itu hanya satu kali seumur hidup. Pasangannya satu kali seumur hidup. Dan hanya bisa maut saja yang memisahkan. Tapi akhir-akhir ini kita bisa melihat sangat banyak. Ada cukup banyak perceraian yang terjadi di keluarga-keluarga Kristen. Semakin meningkat angka perceraiannya dan cukup fantastis. Yang kedua, perubahan yang terjadi di tengah zaman ini juga adalah soal materialisme. Orang Kristen juga mulai banyak mengukur standar hidupnya berdasarkan materi. Materi ini juga yang banyak menjadi akar dari perceraian, seperti persoalan tadi. Yang pertama, materi orang misalnya suami atau istri memandang bahwa kalau pasangannya tidak bisa mencukupkan kebutuhan dengan baik, suaminya tidak bisa bekerja dengan baik, tidak menghasilkan pekerjaan yang mencukupkan biaya rumah tangga yang baik, yang sudah cerai saja. Atau kalau punya istri yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, cerai saja, pisah saja. Mudah sekali. Termasuk juga kehidupan anak-anak. Semua pada zaman ini banyak sekali ditandai dengan kebahagiaan kalau materinya cukup. Maka materialisme memang melanda kehidupan orang Kristen di zaman ini. Yang ketiga, pengaruh media. Di zaman sekarang, pengaruh media menjadi tantangan lagi di dalam keluarga Kristen. Karena pengaruh media bukan hanya mempengaruhi moral, tapi juga spiritual, kehidupan keluarga Kristen. Berbagai macam pemahaman-pemahaman muncul. Orang jadi lebih mudah. Misalnya saja sekarang ketika kita mau beribadah, kaum perempuan, apalagi di tengah pandemi saat ini, orang Kristen di tengah pandemi saat ini, gampang sekali gonta-ganti channel saja. Media sudah sangat mempermudah kita, tapi juga isu-isu, gosip-gosip sangat mudah disebarluaskan. Pengaruh media menjadi masalah. Lalu yang keempat, soal budaya anti nilai-nilai kerajaan Allah. Pemahaman tentang kekristenan banyak diperhadapkan dengan pemahaman-pemahaman yang keliru.
ajaran-ajaran yang salah. Karena seperti tadi, kita mudah sekali melihat media sosial, lalu kita mudah emosi, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah sulit untuk kita terapkan pada akhirnya. Ajaran-ajaran tentang kekristenan, tentang kasih Tuhan yang terus selama ini sebetulnya diajarkan kepada kita lama-lama mulai menipis. Misalnya, sabar, tentang sabar. Kasih itu sabar. Tapi ketika nilai-nilai ajaran kekristenan, nilai-nilai kerajaan Allah mulai bergeser pada budaya feminisme, bahwa perempuan itu harus tidak boleh ditindas, sehingga ketika tersinggung sedikit perempuan, disinggung sedikit, lalu mulai mudah sekali emosi, mudah sekali marah. Nilai tentang kasih yang adalah sabar sulit sekali dilakukan lagi oleh orang Kristen. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit protes, dikit-dikit marah, dikit-dikit demo. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan zaman yang semacam ini perlu kita perhatikan, dan ini menjadi tema perenungan kita saat ini. Peka terhadap perubahan zaman. Perubahan zaman untuk kita perhatikan dan membuat kita harus belajar peka, diajarkan oleh Tuhan Yesus pula dalam bacaan kita tadi. Di dalam Injil Matius pasal 24, khotbah tentang akhir zaman, Tuhan Yesus mengajak seluruh orang yang hadir mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus untuk memperhatikan segala macam bentuk perubahan zaman. Tuhan Yesus menggunakannya dengan perumpamaan-perumpamaan seperti yang memang umum lazim pada masa itu. Misalnya saja, perumpamaan tentang pohon ara. Pada umumnya, pohon ara berbuah pada musim panas, dan sebelum musim panas, ada waktu di mana pohon itu bertunas, yaitu masa di mana pohon ini berproses untuk menghasilkan buah yang baik dan banyak nantinya. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara di ayat 32 dijelaskan. Apabila ranting-rantingnya melembut, mulai bertunas, dan seterusnya, Tuhan Yesus mengingatkan, demikian juga, jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Apa waktu apa? Waktu akhir zaman, waktu kedatangan anak manusia. Akhir zaman dalam konteks pada masa itu memang berbicara tentang kedatangan anak manusia, kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang kita pahami saat ini. Pada masa itu memang pemahaman tentang pohon ara begitu mudah sekali untuk mereka mengerti. Oh, musimnya seperti ini. Kalau tiba-tiba berubah, berarti tandanya ini, tandanya ini. Itu biasa di masa itu. Selain berbicara dalam perumpamaan tentang pohon ara, ada lagi Nuh. Kisah tentang Nuh yang diungkit, yang digambarkan juga oleh Tuhan Yesus, bagaimana di zaman Nuh sebetulnya Tuhan kasih tanda, tapi memang hanya Nuh saja yang bisa memahami tentang tanda-tanda itu. Hanya orang-orang tertentu yang diingatkan, yuk lihat tanda-tanda. Orang-orang pada masa itu tidak mudah melihat tanda-tanda. Kenapa? Karena digambarkan di ayat 38 sampai dengan 39, mereka sedang makan minum, kawin mawi, mereka sibuk dengan berbagai macam urusan duniawi, mereka sibuk dengan segala sesuatu yang terkait dengan keseharian biasa-biasa saja, kehidupan dunia, tapi tidak terlalu cermat, tidak terlalu peka, tidak terlalu perhatikan. Hujan terus-menerus datang, mereka lupa bahwa itu adalah peringatan tentang masa di mana akan ada airnya. Mereka bahkan tertawa ketika Nuh membuat bahtera. Mereka meledek Nuh,
karena mereka tidak peka. Mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusan mereka sendiri. Maka diingatkan oleh Tuhan Yesus, selain memperhatikan tanda-tanda zaman, langkah berikutnya jangan terlalu fokus dengan persoalan-persoalan perkara-perkara duniawi. Soal kawin-kawin, minum-minuman, dan berbagai macam hal lainnya yang sebetulnya bisa kita lihat itu perkara-perkara duniawi. Misalnya apa? Kita terlalu sibuk dengan mencari uang, pekerjaan, lalu sibuk dengan harga diri, menjaga harga diri, egoisme kita, sehingga kita lupa untuk mengasihi, mengampuni orang lain. Kebiasaan-kebiasaan itu yang sebetulnya Tuhan Yesus ingatkan, jangan dibiarkan. Maka kemudian bukan hanya soal situasi pada saat zaman Nuh saja, Tuhan Yesus mengingatkan dalam bentuk perumpamaan lain. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua perempuan memutar batu kilangan, sedang bekerja, artinya sedang batu kilangan ini biasanya dipakai untuk mereka meras anggur supaya kemudian anggurnya itu ada airnya keluar, atau bahkan misalnya batu kilangan juga dipakai untuk gandum gitu. Ketika mereka mau buat tepung, mereka putar ke batu kilangan, adonan-adonan yang bisa dipakai untuk konsumsi mereka sehari-hari. Artinya para perempuan ini sedang bekerja, sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan melakukan segala sesuatu yang tadi berkaitan dengan keseharian, bekerja, belajar, masak, dan berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang dilakukan dan dikerjakan oleh kaum perempuan. Mereka lakukan itu. Lalu tiba-tiba yang satu akan ditinggalkan, yang satu lagi akan dibawa. Artinya dalam sekejap saja, dalam satu waktu saja, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, akhir zaman terjadi, kedatangan anak manusia itu terjadi. Dari seluruh pesan ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada umat pada saat itu, kepada orang Kristen, pada para pengikutnya, dan juga termasuk kepada kita, kaum perempuan GKP dan Kersawan pada saat ini. Yang pertama, belajar dari Quran. Artinya, kita memang diajak untuk peka terhadap perubahan zaman yang sedang terjadi. Ada banyak sekali situasi yang membuat kita mesti sadar bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Kita diingatkan untuk mengubah pola hidup kita, mengubah kebiasaan kita yang selama ini hanya fokus pada persoalan-persoalan duniawi. Kita diajak untuk peka dan melihat pada situasi yang terjadi. Tuhan sudah semakin dekat. Yang kedua, ketika semua orang disibukkan dengan hal-hal duniawi, maka kita diingatkan untuk tetap tekun dalam firman Tuhan, tetap mendekatkan diri pada Tuhan, fokus pada hal-hal yang berkenan pada Tuhan, fokus untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Jangan seperti orang-orang di zamanmu yang lupa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga mereka justru menyakiti hati Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan pada saat ini, di tengah berbagai perubahan zaman, sesungguhnya kita kaum perempuan diajak juga untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyenangkan hati Tuhan. Perintah untuk berjaga-jaga bukan sekedar pesan tentang akhir zaman, melainkan pesan tentang hidup di dalam dunia sekarang ini. Dan hari ini yang penuh dengan misteri, penuh dengan kejutan seperti tadi di ladang atau perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Dengan sekejap, dengan tiba-tiba, kehidupan kita bisa terbalik, bisa berubah dengan sekejap mata. Maka ini juga bukan hanya bicara soal akhir zaman nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, bukan hanya, tapi bicara soal kehidupan kita, kesiapan kita. Karena
bicara soal waktu Tuhan, jangankan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pada saat Tuhan panggil kita pun, dipanggil Tuhan dalam kondisi kita tidak hidup lagi di dunia ini, kita pun tidak tahu. Maka kita diingatkan, mari jalani hidup di dunia yang penuh dengan misteri dan kejutan sebagai manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika waktu diberikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Mari sebagai kaum perempuan, gaya hidup berjaga-jaga dan peka terhadap kehendak Tuhan harus selalu dihidupi oleh kita, perempuan Kristen. Kita perlu dekat dengan Tuhan agar kita hidup dalam kasih untuk mengasihi sesama, mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi kaum perempuan lainnya di lingkungan gereja, tetangga, dan juga masyarakat dimanapun. Dan kita sebagai kaum perempuan yang dikasihi oleh Allah, kita perlu terus belajar menyatakan kepekaan kita terhadap situasi perubahan zaman ini dalam perbuatan nyata sehari-hari, dengan menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana dalam kata dan perbuatan. Kita berani menolak hal-hal yang tidak benar dan tidak baik, apalagi yang tidak sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Situasi di sekitar kita boleh berubah dalam perubahan zaman seperti tadi, perceraian di kalangan orang-orang Kristen, media sosial yang bisa membuat kita tidak lagi punya nilai-nilai kekristenan. Tapi kita tidak ikuti perkembangan zaman yang berarah negatif itu. Tetaplah jadi perempuan-perempuan yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidup bijaksana. Tuhan menuntun dan memberkati kita semua. Amin. Mari kaum perempuan GKP Benediktus Jawa kita berdoa, kita bersyafaat, mari kita bersaksi di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga sebagai kaum perempuan kami tetap kuat dalam menjalani segala situasi perubahan-perubahan zaman yang terjadi di sekitar kami, termasuk juga situasi pandemi saat ini yang banyak membuat kami juga mudah menggunakan media sosial, namun kami juga mau belajar untuk bijaksana. Sehingga di tengah situasi perubahan zaman, di tengah segala hal yang dapat menuntut kami ke arah yang tidak berkenan bagi Tuhan, kami diingatkan oleh firman untuk peka terhadap perubahan zaman yang menuntut kami mengubah diri kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami siap menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi, menjadi kaum perempuan yang bijaksana, yang menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kami sungguh-sungguh hidup dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kekristenan dalam hidup kami. Jadikan kami kaum perempuan yang tetap setia menjalankan kehendak Tuhan, yang tetap setia untuk mengasihi sesama, dimulai dari keluarga kami, mengasihi anak-anak, mengasihi suami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi kerabat, mengasihi teman-teman rekan sepelayanan, rekan gereja, mengasihi persekutuan kami, mengasihi tetangga-tetangga lingkungan sekitar, bahkan mereka yang berbeda dengan kami. Jadikan kami kaum perempuan yang terus mau berkarya di tengah segala tugas dan tanggung jawab. Meski mungkin di antara kami ada yang usia sudah lanjut, ada yang sedang sibuk dalam pekerjaan dengan tanggung jawab, bahkan dengan usaha yang sedang dikerjakan. Kami sedang mendampingi anak-anak di masa pendidikan yang sedang mereka tempuh. Tuhan kiranya juga mampukan kami untuk tetap bijaksana di dalam mengambil keputusan. Kami mohon Tuhan jadikan kiranya kaum perempuan GKP Benediktus Jawa menjadi kaum perempuan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kami siap kapanpun Tuhan Yesus datang kedua kali,
Bahkan kapanpun Tuhan memanggil kami siap karena kami menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Di tengah segala situasi dan perubahan zaman, jadikan kami teladan bagi lingkungan sekitar kami. Kami mau menyerahkan pada saat ini Komisi Pelayanan Perempuan. Setiap fungsionarisnya Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam kesatuan hati untuk mereka berkarya memuliakan nama Tuhan. Mereka kiranya dapat saling menguatkan, terutama mampu membimbing ibu-ibu atau kaum perempuan di GKP dan Percawa untuk bersatu memuliakan Tuhan, terus hidup berkenan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKP dan Percawa dalam segala pelayanan yang dilakukan, program-program pelayanan yang dikerjakan oleh Komisi Pelayanan Perempuan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semua juga dapat berjalan dengan baik, meski kami masih ada di tengah pandemi. Kami tetap percaya Engkau yang akan terus menguatkan kami. Di tengah segala situasi ekonomi, sosial, dan kondisi-kondisi tubuh yang lemah karena sakit, kami berdoa pula untuk setiap kaum perempuan yang menghadapi berbagai pergumulan, setiap anggota jemaat yang menghadapi berbagai persoalan, termasuk mereka yang juga lemah karena sakit, dirawat di rumah sakit, ataupun ada di wisma atlet karena terpapar COVID-19. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Erika, biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan hikmah, memberikan kesabaran, ketenangan, dan terlebih kesembuhan baginya dan juga bagi keluarga. Tuhan kiranya Kau juga memberkati setiap orang yang sedang ada dalam berbagai pergumulan lain. Tuhan kiranya menguatkan mereka, menuntun mereka untuk hidup berkenan bagimu. Kami juga mau menyerahkan berbagai persoalan lainnya bersama dengan gereja-gereja lain, bersama dengan umat Kristen lainnya. Kami diajar untuk terus peka terhadap perkembangan zaman, situasi perubahan zaman, biarlah kami mampu menjadi umat Tuhan yang saling bergandengan tangan menghadirkan kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera di bumi ini, terutama di Indonesia. Maka kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, uratilah dan jamah mereka semua. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu. Kami serahkan seluruh permohonan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami juga akan berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang mencukupi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, kaum perempuan GKP dan Percawa, teruslah melangkah di dalam tuntunan kasih Tuhan dan peka terhadap perubahan zaman. Hiduplah bijaksana, jadi perempuan-perempuan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan dan kini terimalah berkat. Kasih karunia, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh yang kudus kiranya menyertai kaum perempuan GKP dan Percawa, saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Silakan bersatu. Tuhan Yesus memberkati.